Baik, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Baik. Untuk anak sekolah minggu dipersilakan untuk mengikuti yang mengajarnya ke atas. Baik, kita yang ada di tempat ini, kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, seundang Bapak Ibu untuk membacanya secara bersama-sama. Kalau kita lihat perikop di atas, pengujian dan pencobaan. Kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk kita di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Bagaimana kabar kita pada kesempatan pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih diberi satu kesempatan yang baik untuk bisa bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya rindu untuk mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat Yakobus ini. Dan kalau kita lihat di perikop yang barusan kita baca, di sini berbicara mengenai pengujian dan pencobaan. Tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah menang dalam pencobaan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita semua di tempat ini pernah mengalami yang namanya pencobaan. Pernah atau tidak? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Baik dalam hal sementara waktu kita mengalaminya, mungkin kita sakit dan lain sebagainya. Dan pencobaan ini kalau kita lihat di ayat yang kita barusan baca, di sini ada beberapa hal yang memberikan indikasi bahwa ada pencobaan yang sebenarnya itu hasil dari kerja iblis. Mengapa? Karena ketika suatu peristiwa terjadi, ini bisa dipakai oleh dua oknum yang berbeda. Bisa dipakai oleh iblis dan bisa dipakai oleh Tuhan sendiri. Nah, peristiwa yang kita lihat, seseorang bisa saja jatuh di dalam dosa dan akhirnya mengalami dosa-dosa yang lain. Ini semua pasti terjadi karena dosa yang diakibatkan oleh iblis. Iblis berusaha mencari celah, memakai suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita untuk mencobai kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan memakai suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, itu berguna untuk memurnikan iman kita. Tuhan memakai suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, itu untuk memurnikan iman kita. Mengapa? Karena Tuhan ingin melihat betapa kita mengasihi Tuhan dan betapa kita merindukan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ya tentu kita tidak pernah berpikir bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan seperti yang sudah Pak Riko katakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mati untuk kita. Dan oleh sebab itu, tentu ada timbal baliknya. Tentu kita juga harus mengasihi Tuhan kita. Mengapa terjadi begitu banyak persoalan-persoalan hidup di muka bumi ini? Mengapa begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Bahkan hampir semua manusia mengalami persoalan-persoalan hidup. Mengapa semua itu bisa terjadi? Itu semua terjadi karena dosa.
Ketika dosa sudah masuk ke muka bumi ini melalui Adam, dosa menjadi sesuatu hal yang paling membahayakan dan mematikan bagi manusia. Manusia terpisah dari Allah. Manusia mengalami keterpisahan dengan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu menghasilkan dosa-dosa yang lain. Timbul kejahatan di mana-mana. Begitu banyak efek dosa. Tidak ada kedamaian. Tidak ada ketentraman di muka bumi ini. Bahkan ada yang saling membunuh. Itu semua karena dosa. Dan oleh sebab itu kita merindukan bagaimana kita harus menang dari setiap pencobaan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengingat renungan kita pada kesempatan pagi hari ini menang di dalam pencobaan. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita mampu menang dalam menghadapi cobaan. Hal pertama yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah kita harus memiliki iman yang tahan uji. Seseorang dikatakan menang itu ketika dia mampu melewati situasi-situasi yang sulit. Ketika imannya sudah mampu teruji. Ketika imannya sudah mampu teruji. Mengapa Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan? Karena jika seseorang itu belum mampu melewati pengujian yang terjadi di dalam hidupnya, dia belum lulus. Dia belum lulus. Misalnya anak SMA kelas 3 gitu. Ditanya, udah lulus belum? Dia bilang, udah, tapi belum ujian. Udah lulus belum? Dia belum lulus. Karena dia belum ujian. Dia perlu ujian agar dia bisa lulus. Demikian dengan kita di tempat ini. Kita perlu mengalami yang namanya ujian iman kita agar kita mampu melewatinya dan lulus dari itu semua. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya teringat seorang reformator, William Tyndale. Dia ini seorang yang sangat cukup hebat. Dia menguasai begitu banyak bahasa asing. Dia hidup di abad yang ke-16. Pada masa itu, dia hidup di masa Roma Katolik sedang jayanya begitu. Jadi Roma Katolik melarang orang baca Alkitab. Jadi dia terbeban untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Karena di Inggris pada waktu itu orang-orang dilarang untuk baca Alkitab. Karena pausnya berpikir bahwa ketika seseorang baca Alkitab, nanti orang itu tidak memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dan salah menafsirkannya. Dan oleh sebab itu seorang William Tyndale ini memiliki kerinduan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika dia sudah selesai menerjemahkan Alkitab ke dalam versi bahasa Inggris, dia ditangkap. Dia ditangkap, diadili. Dia ditangkap, diadil. Karena mengapa? Karena dia sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Jadi terjemahan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris itu menjadi suatu ancaman bagi bangsa Roma pada waktu itu. Pemerintahan Roma pada waktu itu. Roma Katolik maksudnya. Jadi mereka sangat takut. Karena bagi mereka membaca Alkitab itu sesuatu hal yang tidak baik. Karena takut salah tafsir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah Roma Katolik mengirim beberapa orang kepemimpinan beberapa orang untuk menangkap seorang William Tyndale ini. Dan akhirnya William Tyndale ditangkap dan diadili. Dan dinyatakan bersalah. Bukan hanya dinyatakan bersalah. Pada tanggal 6 Oktober 1536, dia dieksekusi mati. Dia dinyatakan bersalah dan dia dieksekusi mati, Bapak Ibu. Hanya karena dia mempertahankan imannya. Dia mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang sudah ia ketahui.
Agar begitu banyak orang mengenal kebenaran melalui terjemahannya. Roma Katolik tidak senang. Dan ketika dia diadili dan disidang dan dibawa ke tiang pembakaran, William Tyndale sebelum dia mati dia berkata, Tuhan, celikkan mata Raja Inggris. Puji nama Tuhan. Tahun-tahun selanjutnya, ketika Raja James memerintah di Inggris, dia mengizinkan sekitar 54 orang untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Yang kita ketahui saat inilah King James Version. Doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang William Tyndale ini? Dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu menyadari bahwa seharusnya iman yang ia miliki itu ia harus pertahankan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau imannya itu mati. Dia mau imannya itu hidup. Melalui imannya hidup itulah terlihat buahnya. Walaupun dia sendiri tidak menikmatinya pada waktu itu. Tetapi setelah itu, King James Version terbit dan dibaca oleh banyak orang. Dan saat itu Inggris mengalami kemajuan yang pesat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, William Tyndale mati demi mempertahankan imannya. Itu karena dia tahu bahwa imannya adalah iman yang benar. Dia sudah menyadari bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu di atas kayu salib itu teraplikasi di dalam hidupnya. Dan dia menghidupi Kristus yang telah hidup di dalam hatinya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah kita di tempat ini memiliki iman yang sama? Kalau seandainya kita tidak memiliki iman yang sama, untuk apa kita datang? Untuk apa kita memuji nama Tuhan? Tentu kita harus mempraktekkan hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita cek kembali apa yang salah dari diri saya. Mungkinkah kita belum memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Mungkinkah kita belum memiliki iman yang tahan uji itu? Karena mengapa? Karena pengenalan akan kebenaran firman Tuhan itu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita pada kesempatan pagi hari ini? Tentu untuk mempertahankan iman kita, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Agar kita mengetahuinya, agar kita memahaminya. Dan tentu kita tidak boleh meninggalkan iman kita yang benar itu. Kita terus mempertahankannya. Dengan mengapa? Dengan cara apa? Dengan kita datang berjemaat di tempat ini. Kita datang berjemaat. Ini bisa membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mendengar pengajaran dari gembala kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Dan dengan itu semua kita memahami kebenaran firman Tuhan itu dan kita bertumbuh di dalamnya. Tetapi ketika kita malas datang kebaktian, tidak datang kebaktian lain sebagainya, kita tidur di rumah. Hikmat apakah yang kita dapat? Tidak ada sama sekali. Semuanya nol. Tetapi ketika kita datang berbakti kepada Tuhan, kita datang berjemaat, ada sukacita-sukacita tersendiri di dalam Tuhan yang kita rasakan. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudari kita, saudara-saudari seiman kita. Mungkin ketika kita mengalami berbagai persoalan, kita mungkin bisa bercerita dengan mereka, meminta nasihat dari mereka. Banyak manfaat ketika kita memiliki suatu kerinduan terus bertemu dengan saudara-saudari kita. Kalau kita lihat Alkitab kita kembali di dalam surat Ibrani
Surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita buka Alkitab kita, surat Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca di ayatnya yang ke-25. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Karena pertemuan-pertemuan jemaat begitu banyak manfaatnya dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Alkitab. Iman kita bisa bertumbuh seiring pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi bagaimana ketika kita sudah tidak mau datang kebaktian, tidak mau baca Alkitab? Iman kita bisa down. Dan iman kita tidak mungkin bisa teruji kalau kita sudah down di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang sekasihi dalam Tuhan, penting untuk kita merenungkan bahwa ketika kita mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus mengikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya. Itu adalah poin yang pertama yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini dari menang dalam pencobaan, yaitu di poin yang kedua, kita belajar berpikir positif ketika datang pencobaan. Kita perlu berpikir positif ketika datang pencobaan. Jadi kita mau menang di dalam pencobaan itu, kita harus berpikir bahwa ketika masalah itu datang, ya jangan pikirkan itu sesuatu hal yang buruk bagi kita. Mengapa? Kita tidak perlu berpikir sesuatu hal yang negatif tentang Allah ketika kita mengalami berbagai-bagai persoalan. Kita tidak boleh berpikir negatif kepada Allah. Karena mengapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi. Bahkan Tuhan bilang, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh berpikir negatif tentang Allah. Kita tidak boleh berpikir ketika kita menghadapi satu persoalan sulit, oh ini datangnya dari Tuhan, Tuhan ini, oh mengapa begini Tuhan? Tuhan mengapa begitu jahat kepada saya? Saya diberi satu pencobaan yang seperti ini, saya tidak mampu melewatinya Tuhan. Mengapa Engkau berikan saya seperti ini? Begitu berat penderitaan ini. Oh, perlukah kita marah kepada Tuhan? Perlukah kita marah kepada Tuhan ketika kita mengalami berbagai pencobaan? No, tidak perlu. Karena Tuhan memberikan kita satu ujian untuk memurnikan iman kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15, di sini berbicara mengenai pencobaan yang datangnya dari diri sendiri. Pencobaan yang datangnya dari diri sendiri. Mengapa? Karena ketika seseorang membiarkan kedagingannya itu terus melonjak begitu, hal ini bisa memiliki efek yang sangat besar. Dia bisa jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, di situ kata pencobaan di situ, ini adalah sifatnya itu melempar diri sendiri. Middle pasif dari bahasa Yunaninya. Jadi middle pasif itu kalau middle aktif itu saya melempar. Tetapi kalau middle pasif, ini saya melempar diri saya sendiri. Nah, jadi pencobaan yang di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 ini adalah pencobaan yang datangnya dari diri sendiri.
Dan biasanya seseorang dicobai itu oleh keinginan dirinya sendiri. Misalnya dia sombong. Dia sombong, misalnya. Nah, pencobaan ini bisa datang dari diri sendiri. Ini bukan pencobaan yang datangnya dari Tuhan. Ini bukan Tuhan yang intervensi untuk dia melakukan itu. Tapi keinginan dagingnya lah yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-13, dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai oleh. Benar, Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Karena mengapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada manusia. Tetapi ketika suatu peristiwa terjadi, ini bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita seperti yang saya jelaskan tadi. Peristiwa yang terjadi bisa Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dan ke-15 ini bukanlah suatu peristiwa yang Tuhan pakai begitu, tetapi memang dari manusia itu sendiri yang mau melakukannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dan seterusnya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan dagingnya itu membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan ayat ini sebenarnya mendukung pemahaman kita bahwa seseorang bisa meninggalkan iman. Seseorang bisa meninggalkan iman. Jadi seseorang bisa meninggalkan iman itu bukan secara hilang iman saya. Bukan. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dari keinginan dagingnya yang mungkin tidak mau kebaktian, malas kebaktian gitu kan. Lalu tidak pernah baca Alkitab. Jadi imannya semakin anjlok. Seperti yang dikatakan di sini, dikatakan bahwa diseret dan dipikat olehnya, dan keinginan itu dibuahi lalu melahirkan dosa. Setelah dosa itu matang, dosa itu melahirkan maut. Jadi pertama-tama diseret dulu, terus dipikat, berbuah, melahirkan dosa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa teolog di luar sana yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan sehingga mereka berkata, oh tidak ada murtad itu. Tidak ada itu. Itu tidak alkitabiah. Dan hal itu akan dibahas nanti oleh Gembala Kurnia dan juga Pak Kris, nanti akan dibahas hari Senin mengenai murtad ini. Benarkah seseorang murtad atau once saved, always saved? Satu kali selamat, tetap selamat. Menurut catatan Alkitab yang kita baca, ini ada indikasi seseorang bisa meninggalkan imannya, seseorang bisa masuk ke dalam situasi yang ya seperti katakan murtad ini. Mengapa? Alkitab mengajarkan, coba kita lihat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6, di sini ada satu ilustrasi yang dipakai untuk mengokohkan kebenaran firman Tuhan bahwa seseorang bisa meninggalkan iman. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, dikatakan di situ, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Memang dari bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas tujuan apakah itu. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, di sini dia memakai kata astokeo ekstrepo. Jadi astokeo ekstrepo ini memiliki satu indikasi perjalanan iman. Seseorang sudah berjalan di dalam imannya. Tetapi ketika suatu peristiwa terjadi, dia membelokkan diri, berbalik. Jadi suatu peristiwa ini bisa terjadi kepada orang yang sudah diselamatkan.
Dia sudah berjalan di dalam imannya, tetapi dia membelok dan berbalik. Awalnya dia sudah diselamatkan, dia sudah percaya Kristus, dia sudah memiliki jaminan masuk surga, tetapi ketika dia berbelok, dia menghadap kepada kematian yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu saja indikasi yang memberikan kita pengertian bahwa seseorang bisa meninggalkan iman. Di ayat yang ke-19 dari pasal yang pertama ini, ayat yang ke-19 dari kitab yang sama dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya itu dikatakan Himeneus dan Alexander. Dari mana kita mengetahui bahwa dua ayat ini kalau kita satukan adalah suatu peristiwa atau satu maksud yang sama? Kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, kata menolak di sini menggunakan kata apotheomai. Kata apotheomai ini dari bahasa Yunani ini melepaskan sesuatu yang sudah dipegang. Melepaskan sesuatu yang sudah dipegang. Misalnya seperti ini. Saya ambil barang, melepaskan. Ini melepaskan. Jadi dia sudah pernah memegangnya sebelumnya, tetapi dia lepaskan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan saya, nanti bisa datang ke kantor kedutaan Yunani yang ada di Indonesia. Bapak Ibu bisa tanya, kalau kata astokeo ekstrepo itu apa? Nanti mereka akan jawab. Dan juga kata apotheoma itu apa sih maksudnya gitu kan? Nanti di kantor kedutaan Yunani nanti Bapak Ibu pasti paham gitu. Maksudnya apa? Jadi seseorang yang sudah di dalam Tuhan, sudah menggenggam keselamatan itu, sudah mengalami yang namanya penebusan Kristus, dia bisa melepaskan imannya. Oh benar, seseorang bisa melepaskan imannya, tapi bagaimana dengan ayat Alkitab yang berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus? Mereka akan bertanya seperti itu. Oh ya benar, tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Itu dari luar kita. Misalnya Pak Riko bilang, lepaskan aja itu iman kamu itu. Misalnya Pak Riko berkata kepada saya, memang tidak akan bisa. Maupun tidak akan bisa, tetapi yang bisa melepaskan iman kita, itu adalah diri kita sendiri. Iman kita kepada Tuhan. Oh mereka bilang kalau iman kita ini adalah iman yang seperti orang tua pegang bapak gitu kan. Jadi bisa dipegang. Jadi jangan dilepas dong. Nanti lepas imannya. Bukan seperti itu. Kita berdiri di atas iman kita. Jadi ketika kita melangkah keluar, apa yang terjadi? Itulah yang dikatakan iman. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Hal ini sangat penting untuk kita renungkan bahwa seseorang bisa meninggalkan imannya. Itu karena dari dorongan dirinya sendiri. Dari dorongan dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya orang lain bisa mempengaruhi kita sehingga kita malas kebaktian dan sebagainya. Bisa saja. Tetapi itu semua tidak bisa membawa kita ke dalam neraka. Tetapi yang bisa membawa kita ke dalam neraka yaitu penolakan kita akan Yesus Kristus. Ayat yang paling konkret, yang sangat-sangat indah yang perlu kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang 10 untuk mengokohkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah dosa final. Dia meninggalkan imannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita petik dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas? Kita harus mematikan keinginan daging kita. Kita harus berdiri di dalam kebenaran itu. Kita harus menjadi pelaku firman. Caranya adalah
dengan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa dengan iman bahwa pencobaan yang saya alami saat ini tidak melebihi kemampuan saya. Sehingga saya ketika menghadapi suatu persoalan yang sulit, saya menang. Saya tahan uji. Saya kuat. Dan kita tidak boleh berpikir negatif tentang Allah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah memandang ke depan bahwa Allah akan memberi upah. Ini sangat penting. Untuk kita menang di dalam pencobaan, kita harus memandang ke depan. Apa yang kita tuju? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita rindukan? Karena mengapa? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu batas umur manusia. Tetapi Alkitab mencatat semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Semua pasti akan mati. Alkitab mencatat 60 sampai 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, puji Tuhan. 90 tahun berkat. Kalau 100 tahun itu luar biasa itu. Atau ada yang tempat ini sudah 80 tahun? Belum ada ya? Berarti belum ada berkat nambah gitu. Tapi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Walaupun ada minusnya, tapi ada plusnya. Puji nama Tuhannya apa? Alkitab mencatat bahwa perbuatanmu menyertai engkau. Jadi ketika kita mati ada satu jaminan yang nanti akan kita dapat dari kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dari kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini di ayat yang ke-12 itu ada pernyataan yang sangat indah di situ. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi kalau kita kontraskan dengan ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya kata maut di situ menggunakan kata thanatos, kematian kekal. Berarti ada suatu perbedaan ketika seseorang di dalam Tuhan dan seseorang yang meninggalkan kebenaran. Seseorang dalam Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Siapa di tempat ini yang merindukan mendapatkan mahkota kehidupan? Semuanya ya. Nggak ada yang nggak mau ya. Amin. Kita semua merindukan hal itu. Tetapi kalau di ayat yang ke-15 ini nggak ada yang mau, bener nggak? Oleh sebab itu kita pergi nginjil, kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar bukan cuma kita aja di sorga gitu. Ada teman-teman kita juga di sorga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Memang melakukan kehendak Tuhan itu sulit. Sulit nggak? Pergi nginjil itu sulit nggak? Ya sulit lah dikit. Gitu kan. Pergi nginjil itu sulit. Datang ke rumah orang, ketok-ketok rumah orang itu sulit. Jangankan datang ke rumah orang. Saya dari tadi duduk di sini, berdiri di sini agak gemetar-gemetar gitu. Sulit juga. Tetapi yang sangat indah untuk kita lihat bahwa Yesus Kristus melakukan segala kehendak Tuhan dengan sempurna. Dia mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Bahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu mencari di mana letak kesalahan Tuhan ini. Tuhan Yesus kita. Tetapi mereka tidak temukan itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus itu adalah manusia yang 100%.
Dia manusia. Dia manusia. Tetapi dia juga Allah yang 100%. Jadi yang tidak bisa manusia lakukan adalah menyediakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Walaupun ada orang yang berkata, oh, saya bisa selamat kalau saya melakukan ini. Saya bisa selamat kalau saya beramal dan lain sebagainya. Dia seolah-olah bisa menyediakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Tetapi Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. No, tidak ada kata saya mampu melakukan untuk membawa diri saya ke sorga. Karena sorga itu bukan punya kamu. Sorga itu punya Tuhan. Kita harus mengikuti perintah Tuhan agar bisa masuk sorga. Karena sorga itu punya Tuhan, kita perlu cari tahu cara masuk sorga itu seperti apa. Misalnya sorga seperti rumah ini. Rumah ini kan di depan kan ada pintunya gitu. Tok-tok-tok rumah orang. Masuk gitu kan. Dia nggak mau masuk lewat depan. Dia mau masuk lewat genteng. Bongkar genteng gitu. Tuhan marah nggak? Ya nggak bisa masuk. Dia perlu masuk melewati jalan yang sudah Tuhan berikan. Dia perlu masuk dari jalan yang sudah Tuhan berikan. Dia tidak bisa masuk dari jalan yang dia sendiri buat. Oh, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi atas Tuhan kita. Dia dilahirkan di kandang domba. Tidak ada satu orang pun yang menghargai dia. Padahal dia adalah Allah yang turun dari sorga, mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita. Untuk menyediakan penebusan bagi kita. Tetapi ketidakadilan terjadi atas Tuhan kita. Dia lahir di kandang domba. Tidak ada satu orang pun yang menghargai dia. Bayangkan raja di atas segala raja. Kalau raja saat ini kalau dia lahir di kandang domba itu nggak mustahil banget. Itu nggak ada. Pasti di istana yang indah. Pasti di istana yang indah, bukan di kandang domba. Bukan hanya itu saja, selama pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, dia mengalami berbagai-bagai cobaan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang keempat, dia dicobai oleh iblis, tetapi dia menang. Dia menang menghadapi pencobaan itu. Bukan hanya itu saja, bukan hanya pencobaan saja yang terjadi. Dia ditolak oleh umatnya. Padahal umat kepunyaannya. Dia datang untuk umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Sampai puncaknya ketika Tuhan kita mau disalibkan. Sebelum disalibkan, ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi atas dirinya, atas Tuhan kita. Tuhan kita diadili kurang dari 24 jam. Dan pada jam 9 sudah dinyatakan disalibkan. Di dalam perjalanan. Dia menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Dia bagaikan seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Tuhan kita, Yesus kita, Allah yang kita sembah, mengasihi kita begitu luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan ketika dia di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, ada satu penghujatan yang sangat menyedihkan hatinya. Jika engkau anak Allah, turunlah dari atas salib itu. Wow. Dia kira Tuhan kita. Dia kira Tuhan kita tidak bisa turun pada waktu itu. Sebenarnya Tuhan kita bisa turun dari atas kayu salib itu. Dan menyelamatkan dia. Tetapi hanya secara jasmani saja. Lalu bagaimana dengan penebusan manusia
yang katanya tanpa penumpahan darah tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dia rela menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia yang hina demi menyelamatkan kita yang ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dia rela menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sulit gak mengampuni saudara-saudari kita? Sulit gak? Mungkin kita akan berkata, oh gak sulit kok. Ya saya minta maaf ya. Ya saya juga minta maaf. Ya kalau mau kenapa? Ya udah gue nggak maafin lo, misalnya kalau bahasa ini kan. Tapi ketika kita melihat Tuhan kita, dia tidak berkata bahwa dia tidak mau memaafkan orang-orang yang sudah menganiaya dia. Justru dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Kasih Kristus. Apakah kasih Kristus sudah teraplikasi dalam hidup kita saat ini? Besok, lusa lupa gitu. Jangan. Kasih Kristus harus teraplikasi dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan keselamatan itu dari usahanya sendiri. Karena kalau seandainya dia bisa dapatkan itu dengan usahanya sendiri, maka dia tidak membutuhkan juru selamat. Dia akan sombong. Misalnya dia bisa selamat karena usahanya. Dia akan sombong. Wah gue selamat karena gue sendiri kok. Gue gak perlu juru selamat. Kalau seandainya itu terjadi. Tetapi oleh sebab itu Alkitab mencatat, tanpa penumpahan darah tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Dan Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Kalau seandainya kalau kita bayar, bagaimana cara kita membayarnya? Alkitab berkata, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, pasal 7 ayat yang ke-23, Tuhan kita, Yesus kita membayar kita dengan darahnya. Membayarnya dengan darahnya. Dosa kita ditebus dengan darah Kristus. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita? Tentu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita sangat rindu untuk berkumpul bersama saudara seiman kita. Kita sangat rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena ekspresi sukacita kita diselamatkan itu melahirkan suatu tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jika Bapak Ibu tempat ini yang belum bergabung dengan jemaat Alkitabiah di tempat ini, saya mengajak kita, marilah, datanglah. Gereja ini cukup untuk tempat Anda duduk. Nanti kalau kurang bangkunya, minta gembala kurnia bikinkan lagi gitu. Kalau kurang. Jemaat ini masih cukup mampu untuk mencari tempat untuk Anda duduk. Untuk mendengar di tempat ini. Untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Siap Pak Kurnia? Siap. Pak Kurnia sudah berkata siap. Untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di tempat ini. Dan bukan hanya anggota jemaat di tempat ini, tapi Tuhan sangat merindukan Bapak Ibu untuk datang, untuk berbakti, untuk menyembah Dia. Karena itu ekspresi kita ketika kita sudah di dalam Tuhan. Kisah yang sangat indah adalah di dalam kitab Ibrani. Kita kembali membuka kitab Ibrani. Kita tidak ada kata lelah untuk membuka Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita di Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-26.
mulai dari ayat yang ke-24 sebenarnya. Coba kita baca di ayat yang ke-24 saja. Ayat yang ke-24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putra Firaun. Karena ia terlebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, Musa memberikan contoh kepada kita. Dia mencari kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau menikmati suatu tempat yang indah, di dalamnya ada dosa. Dia mencari suatu kemuliaan yang tidak akan binasa. Bagaimana kita tempat ini? Apakah hal itu sudah teraplikasi di dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu? Ngangguk-ngangguk ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami memiliki berbagai-bagai pencobaan yang memang sangat sulit untuk kami hadapi. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan kami dari berbagai-bagai cobaan. Dan Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang membantu kami agar kami mampu menang dari setiap pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Tuhan, bagi orang-orang yang belum dimenangkan, Engkau yang ketuk hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Karena itu semua adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kami miliki, guna keselamatan jiwa kami Tuhan. Engkau yang bantu kami, menolong kami dalam segala hal. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pak Gembala.